menikah dengan jin, dan tidak pernah terbayang sedikit pun mendengar pernikahan antara manusia dan jin pun belum pernah. Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah menikah dengan jin muslimah cantik berumur 200 tahun. Sobat misteri, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya, dan selamat datang di cerita misteri. Sobat misteri, cerita ini berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah. Sengaja disamarkan nama desa dan kabupatennya karena permintaan yang bersangkutan. Selain itu, nama-nama yang disebutkan nanti semuanya bukanlah nama yang sebenarnya. Sebut saja Ahmad. Ia seorang istimewa, mudah keluar air mata bila mengingat Allah, sering basah matanya bila sholat, sudah tidak mencintai dunia, uang, materi, dan selera. Bila pun punya uang, selalu bukan buat dirinya, tetapi untuk orang lain yang lebih membutuhkannya. Bersih, kuat tidak tidur, dan tidak makan sehari-hari. Tidak takut oleh manusia siapapun bila menyangkut kebenaran yang ia bela. Ia orang yang tauhidnya terjaga dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kaum muslimin umumnya. Ia seorang mukasyafah sehingga biasa berdialog dengan ruh mursyidnya yang sudah meninggal. Tentu kemampuannya luar biasa. Ia seorang yang sudah sangat spiritual. Ahmad sudah hampir setahun sejak mengalami kasyaf, yaitu tersibaknya alam rohani atau tabir spiritual. Biasa berdialog dengan gurunya bernama Syekh Habib Suwarwani yang sudah wafat 10 tahun lalu. Syekh Habib semasa hidupnya adalah seorang ulama hikmah, dikenal sebagai guru spiritual, seorang mukasyafah, seorang penasehat agama kebenarannya yang terpercaya. Syekh Habib dipercaya sebagai wali dengan kehebatan karomah-karomahnya. Ia tidak mau meramal-ramal seperti dukun atau ahli hikmah lainnya. Tauhidnya yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kalangan dari orang biasa hingga orang-orang penting mengakuinya. Sebagai guru penasehat yang tajam, lurus, dan menyentuh, Syekh Habib memiliki ilmu hikmah yang luar biasa. Sejak Ahmad menjadi kasyaf, ruh gurunya terus membimbing hidupnya secara rohani. Menurut Ahmad, suatu malam ruh gurunya didampingi beberapa muridnya di alam sana menawarinya sesuatu. Ahmad ini ada jin muslim di antara kita, namanya Syekh Maulawi. Ia berumur 400 tahun. Ia mempunyai putri bernama Fatimah, umurnya 200 tahun. Fatimah masih gadis. Syekh Maulawi tertarik padamu, pada kesolehanmu dan kekuatanmu dalam memeluk agama. Kami semua di sini menawarkan padamu untuk menikahi Fatimah binti Maulawi. Bagaimana pendapatmu? Silahkan pikirkan dan pertimbangkan, kata Ahmad, menirukan gurunya Syekh Habib Suwarwani. Tentu Ahmad kaget luar biasa, menikah dengan jin, dan tidak pernah terbayang sedikit pun mendengar pernikahan antara manusia dan jin pun belum pernah. Mau menolak, ia sangat takzim pada gurunya. Menyatakan mau, juga tidak terbayang bagaimana jadinya nanti. Dalam kebingungannya, Ahmad mendesah dan berkata, menurutnya Syekh bagaimana? Sambil menghela nafas.
Lalu Syekh berkata, "Ini hanya tawaran, bersedia syukur tidak pun juga tidak apa-apa," ucap Syekh Habib yang ditirukan Ahmad. "Menurut Islam bagaimana? Saya kan manusia," tanya Ahmad lagi ingin tahu dari sudut hukum agama. "Tidak ada larangan," jawab gurunya dengan kalem. Pikiran Ahmad masih terus diliputi kebingungan selama berbulan-bulan sejak ia bisa berdialog dengan gurunya tersebut secara rohani. Ahmad sudah terbiasa melihat jin, baik jin-jin kafir yang buruk rupa, yang wajahnya semrawut tidak beraturan, seringkali menggoda perjalanannya agar niatnya menemui dan berguru pada Syekh Swarwani mundur, batal dan tidak jadi. Ini adalah ujian beratnya, harus mengalahkan godaan-godaan makhluk halus itu. Awalnya kaget luar biasa dan sangat takut ketika ia mampu melihat sosok jin yang menertawakan perjalanannya. Sambil bergelantungan di sebuah pohon di tengah malam, ada yang menghalangi jalan kakinya, ada yang menumpang motor yang dikendarainya. Dicoba, ada yang menebarkan bau busuk. Ada yang menyerupai wanita cantik dan telanjang bulat mengajaknya bersetubuh. Ada yang menirukan suara ibunya atau istrinya memanggil-manggilnya. Ketika sedang berjalan, semua itu terjadi pukul 11.30 hingga jam 4 subuh ketika ia sering berjalan kaki ke sebuah tempat pertemuannya dengan gurunya. Lama-kelamaan jadi biasa dan tidak kaget melihat jin-jin penggoda itu. Oleh keyakinan kepada Allah, Ahmad tidak takut, bahkan semakin berani mengusirnya dan bahkan sering menantangnya untuk tarung karena kesalnya. Kebanyakan jin-jin penggoda itu kabur, lari ngacir ketakutan setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi. Tetapi bukan hanya jin-jin kafir yang buruk-buruk rupa itu yang dia lihat. Sering juga jin-jin muslim menyapanya. Mereka ini sosoknya lain. Tubuhnya ada yang wangi, bersih, tampan dan cantik. Ada yang sedang memegang tasbih berzikir kepada Allah. Ada yang sedang khusyuk beribadah dan sebagainya. Melihat mereka, Ahmad sudah biasa. Tetapi ditawari menikah dengan jin yang berbeda jasad, beda dunia, beda alam, sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Akhirnya bakti dan hormat pada gurunya mengalahkan keraguan dirinya. Bagi Ahmad, Syekh Habib Swarwani di alam ruh atas izin Allah dan telah membukakan khasiatnya dan membuatnya bisa melihat dan berdialog langsung dengannya. Ahmad akhirnya menyatakan siap dengan hati bulat ikhlas dan pasrah. Dan bagaimana gambaran dan kesan Ahmad tentang Fatimah, istrinya saat hidup bersama. Ahmad menceritakan istrinya memakai kerudung dan Masya Allah cantiknya luar biasa. Tubuhnya harum, tingginya sekitar 4 meter. Setelah nikah saya memanggilnya Umi. Ia memanggil Abi. Sikapnya tawadu, luar biasa kepada suami. Bahasanya santun, sifatnya halus dan kecantikannya belum pernah saya lihat pada manusia. Saya belum pernah melihat wajah secantik itu, cerita Ahmad. Ahmad bercerita tentang bulan madunya walaupun tinggi Fatimah sekitar 4 meter, tapi ketika berfungsi sebagai istri dan menemui suaminya, ia berubah ukurannya menjadi ukuran manusia normal. Ahmad kembali bercerita, ia diajak Fatimah berjalan-jalan berkeliling ke alamnya. Alam tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada pengajian, ada sekolah, kampus, masjid, dan bangunan-bangunan lain. Sama dengan manusia, mereka memiliki peradaban, tapi itu peradaban jin. Bedanya bentuknya aneh-aneh.
Berbeda dengan di alam manusia, saya sangat sadar alias bukan mimpi selama berkeliling kisah Ahmad. Selama berkeliling, perasaannya dipenuhi aneh dan aneh, takjub dan takjub, heran dan heran, atas apa yang dialaminya di alam yang berbeda. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah, tentu rumahnya Fatimah, tinggi luas bentuknya, aneh tidak seperti rumah yang ada di alam manusia. Kamar Fatimah harum dan bersih, barang-barang tertata rapi di atas tempat tidur. Mereka ngobrol dan bercumbu. Selain sangat cantik, tubuh Fatimah tercium harum dan bercahaya. Maklum, ia adalah jin yang taat ibadah. Singkat cerita, aneh juga rasanya kepuasan. Persis seperti dengan manusia, bahkan lebih, kata Ahmad. Kata Ahmad, Fatimah tidak akan pernah hamil. Karena perbedaan zat makhluk manusia fisik dan makhluk gaib. Sejak itu, kata Ahmad, Fatimah selalu datang di mana Ahmad memerlukannya. Ngobrol berdua dengan penuh santun dan etika sebagai istri yang solehah. Suntangan, menunduk, dan tidak pernah bersuara keras. Saling mengingatkan, beribadah kepada Allah, saling menasihati untuk sabar dalam menghadapi masalah masing-masing. Dari istri aslinya yang manusia, yaitu istri pertamanya, katanya. Bahkan dalam banyak kesempatan, Fatimah selalu mendorong Ahmad untuk harmonis dengan istrinya dan anak-anaknya. Menyayangi dan memperhatikan keluarga. Kehadiran Fatimah tidak sedikit pun mengganggu keberadaan keluarga Ahmad. Karena tidak akan nafkah yang harus dikeluarkan. Tidak ada waktu yang terambil, nafkahnya paling doa. Perhatiannya bukan bentuk fisik tetapi rohani. Kemana Ahmad pergi, Fatimah bisa dipanggil dan datang atau ia yang datang sendiri. Makanan Fatimah sebagai jin muslim dan makhluk adalah saripati makanan. Pernikahan itu kini sudah berumur 2 tahun lebih hingga sekarang tetap saja rukun dan damai. Ahmad merasa sangat bahagia, demikian juga Fatimah. Kepada istri pertamanya, Ahmad tidak pernah menceritakan peristiwa poligaminya ini karena tidak perlu dan tidak akan dimengertinya. Toh keluarganya tidak terganggu sedikit pun. Ahmad dan Fatimah hingga saat ini keduanya adalah murid Syekh Habib yang sampai sekarang sering hadir dalam pengajian yang berisi nasihat-nasihat gurunya tersebut. Pengajiannya tentu pengajian secara rohani, yang orang awam seperti kita tidak bisa melakukannya. Sobat Misteri, demikianlah menikah dengan jin. Bisa terjadi tetapi bukan syariat dan tidak dianjurkan oleh agama. Tidak perlu dicontoh apalagi menikahinya dengan tujuan-tujuan sesat. Ahmad maupun Fatimah dalam peristiwa ini keduanya tidak menginginkan, merencanakan, dan membayangkan sama sekali. Ahmad bersedia karena ditawari gurunya, sedangkan Fatimah karena tawaran bapaknya Syekh Habib Maulawi. Pernikahan mereka dilandasi agama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemusyrikan. Dan Sobat Misteri, jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.